Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para sesepuh jamaah mushola Al-Matin, yang kami hormati Ketua DKM atau yang mewakili Masjid Jami Al-Islah, Bapak terima kasih Pak sudah hadir di mushola kami. Yang kami muliakan Al-Ustaz Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Mujahid An-Narwazir. Terima kasih Pak Ustaz. Alhamdulillah Pak Ustaz ya sudah hadir di mushola Al-Matin ini. Mudah-mudahan sering-sering sih Pak ya. Yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Masjid Al-Islah, Ibu-ibu terima kasih Ibu sudah hadir di mushola kami. Yang kami hormati pembina dan penasihat pengurus DKM mushola Al-Matin. Yang kami hormati Ketua Majelis Taklim beserta pengurusnya dan para tamu undangan yang mohon maaf kami tidak bisa sebutkan satu persatu, dan seluruh jamaah mushola Al-Matin yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberi kita kenikmatan, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, baik kesehatan rohani maupun jasmani. Dan nikmat itulah sehingga kita semua alhamdulillah bisa hadir dalam acara maulid di mushola yang kita cintai ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kesehatan, diberikan umur yang panjang, rezeki yang berlimpah, dan semoga apa yang kita perbuat hari ini, langkah kita dari rumah menuju ke mushola ini mendapatkan nilai kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan dibalas dengan pahala yang berlimpah dan merupakan ibadah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita limpahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW, Rasulullah kita yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang seperti ini. Kita selalu mengucapkan selawat kepadanya. Semoga nanti di yaumul akhir beliau memberikan syafaat kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku Ketua PKM Mushola Al-Matin mengucapkan terima kasih banyak kepada panitia semua, pengurus, baik ibu-ibu, majelis taklimnya yang sudah bersusah payah mungkin untuk mengadakan seperti acara seperti ini, Maulid Nabi ini. Ya alhamdulillah ya semua berjalan lancar walaupun kita tidak rencana jauh-jauh hari sebelumnya, kita mendadak karena saya juga ada kesibukan di sana dan di sini ya alhamdulillah, tapi alhamdulillah semua atas kerjasamanya terutama kepada ketua majelis taklimnya dan ibu-ibunya. Alhamdulillah ibu ya, terima kasih banyak ya kami ucapkan untuk ibu-ibu semua sehingga bisa terselenggaranya acara Maulid Nabi ini. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, pentingnya kita mengadakan acara Maulid Nabi seperti ini supaya kita mengenang dan mengingat ya betapa pentingnya Rasulullah kita di hadapan kita untuk kita semua. Kita mari kita sama-sama meneladani akhlak beliau. Kita belajar dari apa yang beliau lakukan sebelum-sebelumnya.
sehingga kita mudah-mudahan ke depan kita bisa ikut apa yang diajarkan sama beliau. Mudah-mudahan kita istiqomah untuk melaksanakan ajarannya. Insya Allah Bapak-Bapak Ibu-Ibu, kalau kita melaksanakan itu semua, mudah-mudahan ke semua diberikan diberikan kemudahan, ya, diberikan semangat, semuanya diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui syafaatnya beliau. Yang penting kita istiqomah Bu ya, Bapak ya. Kita selalu salawat kepada Nabi Muhammad, kepada Rasul kita, dan terutama ya kita melaksanakan apa yang diperintahkannya. Begitu Pak ya, Bu ya. Itu aja mungkin dari saya. Saya mohon maaf apabila pada kesempatan acara ini mungkin ada kekurangan, ya, mungkin menunya atau apanya, ya itulah yang ada ya. Mohon maaf itu karena apa yang kita perbuat hari ini dan kemarin itu semuanya juga dari Bapak-Bapak Ibu-Ibu, ya semuanya ya. Alhamdulillah para donatur sudah memberikan bantuan kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang diberikan, apa yang disampaikan ke kita semua mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikan rezeki yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dari kami selaku pengurus. Ya, sekali lagi ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir, dan mohon maaf kami apabila ada kata-kata yang kami yang kurang pas di hati Bapak dan Ibu. Selanjutnya mungkin kita sama-sama mendengarkan apa yang nanti akan disampaikan sama Pak Ustaz. Kita cermati, kita simpan dalam hati kita, dan tolong kita laksanakan ya untuk kita sehari-hari. Dibaca mungkin dari kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama setelah tadi sambutan dari Ketua BKM. Acara selanjutnya mari berbahagia tausiah hikmah dan sekaligus doa oleh Bapak Ustadz Mujahid Ahmad Kaisi. Kepada Bapak disilakan. Yang di belakang ini Ustaz duduk apa berdiri ceramahnya? Berapa jam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salamnya Ustaz tadi, saya doakan tahun depan dia pergi umroh. Anaknya jadi soleh-soleha, dapat syafaatnya Rasul, rezekinya makin naik, suaminya makin sayang sama dia, istrinya juga makin sayang sama suaminya. Insya Allah utangnya semua terlunasi. Nah, coba kamera, yang tadi bilang amin itu, ya paling banyak utangnya itu, yang paling besar aminnya kali itu. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi di belakang Ustaz aduh, itu masih suaranya amin, masih setengah. Ini bapak-bapak malah hilang suaranya enggak kedengaran. Ya. Baik, agar kita semuanya mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad SAW, ya, biar lebih semangat, tidak ngantuk. Ustaz ulangi salamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas. Itu marah-marah. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berbanyak kesyukuran, kita berbanyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbanyak, tidak lupa salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah Muhammad SAW, orang yang nanti di yaumul kiamat, yang kita cintai, yang kita ridhokan syafaatnya,
Ya, kenapa? Karena di hari kiamat nanti antara keluarga, anak, bapak, istri, kerabat, ya, kita sudah saling banyak yang menyalahkan. Hanya satu orang yang tidak menyalahkan. Siapa? Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Ustaz mulai ceramahnya, yang pertama Ustaz ucapkan terima kasih buat yang sudah undang Ustaz di sini. Ya, artinya kita perbanyak ya silaturahim lagi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, yang Ustaz hormati kepada sesepuh, ya, kepada para alim ulama, para kiai, para ustaz yang hadir di sini. Yang kedua, kepada Ketua BKM Musol Al-Mati, ya, sekaligus Ketua PPKS, ya. Dan di sini yang saya hormati Ketua KKL Raya, ya, Kurkulan Luhur Raya, ya. Kemudian di sini bapak-bapak, ya, beserta jajarannya semuanya, ibu-ibu, wabil khusus ibu anggota Majelis Taklim, ya, yang saya hormati. Kemudian ibu-ibu yang tadi nih para hatro ini yang sudah nyanyi kasidahan, masya Allah, suaranya bagus, ya. Mungkin minum apa? Sarapanya, bandreknya banyak ya, ya. Atau lengkuasnya, menjadinya banyak tuh. Suaranya napasnya panjang kuatnya Pak. Masya Allah. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Ustaz mulai ya ceramahnya, ada baiknya kita salawat dulu sama-sama. Setuju? Setuju tidak? Bapak-bapak setuju? Insya Allah. Ya. Ayo sama-sama kita bersalawat. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Semua salatullah Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekarang saya mau tanya, bagaimana hatinya Pak, Bu? Adem tidak? Adem tidak? Sejuk tidak? Masya Allah. Berarti insya Allah ini kita semua hadir di sini, insya Allah cinta kepada Nabi kita, Rasul kita. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memperingati Maulid Nabi SAW, kita bisa melihat dari seluruh penjuru Indonesia, Nusantara, tidak di masjid, tidak di musola, tidak di kantor, ya, pemerintahan, ya, tidak di perumahan dan sebagainya, semua, ya, kita merayakan, ya, merasakan bagaimana, ya, lahirnya sosok kehadiran, dilahirkannya sosok yang sangat-sangat kita banggakan, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Masya Allah. Ini Ustaz baru masuk dari tadi masuk ke sini. Ini sudah ada bau-bau kuenya, aroma nasi, masya Allah biasa. Ini kita lapar sebenarnya. Ya, luar biasa ini. Ya. Jadi makanan sudah dihidangkan, nasi kepuli dihidangkan, nasi liwet dihidangkan, masya Allah. Telur maulid dihidangkan, apalagi Pak? Ya, beraneka macam, masya Allah dihidangkan. Ya, tamu yang datang disuguhkan makanan. Ketika kita pulang dari acara ini dikasih lagi bingkisan,
Ini luar biasa. Apalagi ustaz yang ceramah pulang ya dikasih lagi bingkisan plus. Ada tahu plus? Ada amplopan di badan. Ya. Ada pun yang MC ya insya Allah masih dimusyawarahkan. Ya Ibu, mohon maaf ya. Ya. Sampai insya Allah Pilpres 2024. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenal sosok baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan judul meneladani akhlak serta meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah SAW Pak Bu, sebelum kita masuk, kata Nabi, siapa yang mendengar namaku, ya, kemudian dia tidak menyebut Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti di hari kiamat dia termasuk umatku yang paling pelit, tidak ada syafaat baginya. Ya, makanya ketika kita mendengarkan kata Sallallahu Alaihi Wasallam, usahakan kita juga jawab ikuti. Ya. Coba Ustaz tes dulu. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan marah-marah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kita Rasulullah SAW ya salah satu orang yang sangat kita cintai dan begitu juga beliau mencintai kita. Kenapa tidak? Kalau kita melihat sosok perjuangan Rasul kita Bu, ketika beliau meninggal, orang yang pertama dia ingat ya bukan keluarganya, perhatikan, bukan hartanya, ya, bukan asetnya yang dia ingat. Sekarang saya bertanya, Bu, Pak, jujur, kalau kita meninggal apa yang kita ingat Pak? Ya, pasti harta kita, pasti aset kita, betul tidak? Ya. Nabi lain yang Nabi Rasulullah ingat adalah umatnya. Makanya suatu ketika Jibril alaihissalam, malaikat Israfil diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa Nabi. Rasulullah SAW ya. Beliau begitu kedatangan tamu, beliau sudah tahu bahwa ini yang datang pasti malaikat. Apa yang terjadi? Malaikat Israel bertanya, "Wahai Muhammad, saya datang ke sini untuk apa?" Ya. Ada dua, ya Rasulullah. Yang pertama, aku diutus oleh Allah untuk apa? Ya, bersilaturahmi. Dan yang kedua, aku diutus oleh Allah untuk apa? Ya, untuk mencabut nyawamu. Kata Rasulullah SAW, sabar dulu. Sebelum engkau cabut nyawaku, apa? Kata Nabi, saya mau pastikan bagaimana nanti wahai Jibril, wahai Israel, bagaimana kondisi keadaan umatku. Ya. Bukan para sahabatnya Pak Abu Bakar, Umar, bukan. Kita ada umatku Jibril 1400 tahun. Mereka tidak pernah menatap wajahku. Mereka tidak pernah melihatku. Tetapi rasa cinta hanya bisa melebihi kalian. Masya Allah. Ya, makanya tidak heran tadi kalau kita baca salawat itu Pak, kalau ada yang tahu kita sedih Pak. Ya. Ini Nabi tidak pernah kita ketemu Pak. Terus terang. Ya. Ustaz saya Pak, saya cuma minta ya Allah, saya cuma minta satu, ya Allah, pertemukan saya dengan Rasulullah walaupun dalam mimpi. Itu saja. Ya. Siapa yang tidak mau? Kenapa? Insya Allah kita sudah menjadi hambanya Rasulullah kita. Makanya kalau ada yang mau bertemu Rasulullah, perbanyak baca salawat Nabi. Berapa kali Ustaz? Silahkan. Ya semampunya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sudah berbicara kepada Jibril menjawab, "Wahai Muhammad, semua umatmu pasti diampuni dosa-dosanya." Pasti apa Bu? Diampuni. Ya, kalau mereka melakukan dosa besar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kecuali dosa syirik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ya. Oleh
karenanya Rasulullah berkata, kalau begitu silakan cabut jawab. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ustaz mau tanya dulu, ya di sini. Ya mulai dari mana nih? Ibu-ibu dulu, ya. Halo Bu. Yang di belakang Bu, halo. Ustaz mau tanya, kalau malaikat Israfil datang Bu, ya jawab jujur. Masuk di kamar kita Bu, ya. Kemudian malaikat Israfil bertanya, hari ini saya mau cabut nyawa Anda, ya. Kita jawabnya apa Bu? Hah? Jangan dulu, ya. Sampai jangan dulu. Hah? Ustaz yakin dan percaya semua dengan sabar dulu malaikat, ya. Kalau ibu sabar dulu malaikat. Kenapa? Ya, belum apa? Belum lunas saya punya cicilan emas. Nah, kalau ibu pasti itu. Nah, betul tidak Bu? Ya. Betul, ini jujur, masya Allah. Hah? Tidak, masya Allah. Ada yang jujur? Ya. Kalau bapak-bapak, mohon maaf Pak ya, Pak Haji, Ustaz sudah tahu jawabannya. Malaikat Israfil kalau datang mau cabut nyawanya bapak-bapak, Ustaz sudah tahu jawabannya. Pasti dibilang, sabar dulu malaikat. Kenapa? Ya, baru satu istriku. Istriku baru satu. Begitu Pak ya? Begitu Pak? Tidak? Ah udah Pak. Bapak-bapak tunduk-tunduk begini Bu. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap satu. Bapak-bapak insya Allah tetap satu. Ya, satu sorong, satu di luar sorong. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semua kumpul di sini pada pagi hari ini Pak Bu. Untuk apa? Kita mendengarkan untayan nasihat dari Al-Quran, dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau ada orang yang bilang mau untuk apa ikut maulid, ya capek saja didapat, ya. Orang yang berkata seperti ini dipastikan orang ini tidak mencintai Rasulullah, ya. Hatinya kotor, ya. Yang pertama, orang datang ke sini kita ingin mendengarkan nasihat Rasulullah, ya kita rindu, cinta. Yang kedua, kita semua silaturahim, walaupun sesibuk apapun semua, ya karena mendengar maulid Nabi SAW semua hadir. Ya. Ustadz yang tadinya capek-capek, masya Allah, saya Bismillah, ya karena ini silaturahim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya tidak ada suri tauladan yang terbaik hingga detik ini, ya kecuali siapa? Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Bu, perhatikan, ada manusia ya yang kita kenal, yang namanya siapa? Cristiano Ronaldo. Ada yang tahu itu? Pernah dengar? Siapa itu Pak? Pelatih basket? Bukan. Oh, pemain bola. Ya. Beliau ya punya followers, ya pengikut itu kurang lebih ya 100 juta lebih. Itu baru di Instagram. Ya. Kalau Cristiano Ronaldo dia hadir di satu lupa, itu gajinya dihitung per detik, 1 detik itu 4 juta. Tinggal dikali saja. Ya. Per minggunya ya itu gajinya subhanallah itu bisa mencapai 20 sampai 30 miliar per minggu. Ya. Belum per tahun. Ini manusia. Nah, perhatikan jemaah dimulai Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang punya followers banyak. Siapa lagi kalau di Indonesia YouTuber? Siapa? Siapa? Asia. Nah, itu sudah. Ada Halilintar, masya Allah banyak followernya. Ya. Karena ada YouTube-nya, karena ada Instagram-nya. Siapa lagi? Ya. Yang punya YouTube pastinya, yang punya Facebook pastinya, yang punya Instagram. Tetapi masya Allah para jamaah dimuliakan Allah, ada sosok manusia, ya, dia tidak punya Instagram, perhatikan, tidak punya Facebook, tidak punya WhatsApp, tidak punya yang namanya medsos, tapi seluruh dunia kita semua ikut
Siapa dia? Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, luar biasa ini orang. Ya, kelahiran Nabi saja bu, ya, Nabi lahir itu api yang tadinya yang orang Yahudi baku selama berpuluh-puluh tahun itu api dinyala terus. Tetapi begitu Rasulullah lahir, ya, Allah padamkan, Allah matikan itu apinya orang Yahudi yang tidak pernah mati. Masya Allah. Makanya pada kesempatan hari yang berbahagia ini, orang yang sangat kita cintai, ya, sedikit kita akan membahas, ya, perjalanan hidup sekaligus kita mengambil pelajaran dari, ya, sirah nabawiyah. Apa yang bisa kita petik? Oleh karenanya yang pertama, Rasulullah berpesan kepada kita bahwa, ya, wahai umatku, kalau kalian mau masuk surga, jaga apa? Sholat. Jaga apa bu? Jaga sholat. Jaga apa pak? Sholat. Kenapa? Karena jangan sampai kita sudah dijamin syafaat oleh Nabi, ya. Rasulullah bertanya, wahai fulan, sekarang saya sudah bebaskan anda dari api neraka, buka sendiri pintunya surga, silakan. Ya, orang yang tidak baik sholatnya bu pasti keteteran. Kenapa? Kuncinya tidak ada. Makanya sholat ini apa? As-sholatu imanuddin, sholat tiangnya agama. Ya, kalau mau rezekinya bagus, Ustaz mau tanya, mau rezekinya bagus bu? Suaranya cuma di depan. Mau tidak? Mau tidak? Pak, mau tidak? Pak, mau tidak? Mau? Ya. Kalau mau rezeki kita bagus, perbaiki sholat. Mau kesehatannya bagus, perbaiki sholat. Perbanyak sholat tahajud. Ya. Kenapa Ustaz? Karena banyak orang terus terang yang sholat kepada Allah, dia tidak siap menghadap Allah. Ya, masuk masjid. Ya. Ada tipe orang yang sholat, ya, sholatnya dia sudah mengantuk, belum sholat. Allah. Ya, ini sudah mengantuk ini. Tidak siap menerima rezeki dari Allah. Batasan rezeki begitu saja. Ya. Ada orang yang sholat, ya, dia hanya sholat, hanya sebatas sholat biasa. Ya, tidak tahu siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ketika dia sholat, Allahu Akbar, ya, goyang-goyang itu dia atas, dia ke bawah. Ada kita lihat orang seperti ini bu, ya, dia narik-narik, tinggal begitu saja, ya, sampai tunggu selesai itu sholat. Sangat disayangkan. Makanya orang yang sholatnya jelek, ya, wajar kalau perkara halal dan haram dia tidak peduli. Harta halal dan haram dia main seruduk, ya. Kalau sudah seperti ini, dia sudah tidak ingat lagi waktu beduk. Makanya nanti kalau dia meninggal, dia dalam keadaan mabuk. Baru masuk kubur, malaikat sudah siap-siap cambuk. Ya. Makanya Ustaz terheran-heran kalau ada yang bilang, Ustaz kita Islam, tapi kita punya rezeki kok begini-begini. Lebih kaya orang Cina, lebih pintar orang Yahudi. Terbalik. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Di Madinah ada satu kota, memang itu dulu kota orang Yahudi. Orang Yahudi Bapak Ibu dimuliakan Allah, mereka ambil bagaimana anak mereka bisa pintar, cerdas, ya. Itu mereka ambil dari Rasulullah. Perhatikan, Islam ketika anak kita lahir, perhatikan, ada ilmunya, ada istilahnya Bapak Ibu, itu ditahnik. Mungkin ada yang belum dengar. Itu istilahnya ditahnik. Itu kurma, kalau ada kurma bagus, diambil oleh bapak, dikunyah. Ya, dikunyah. Kemudian setelah dikunyah, didoakan kebaikan buat anak kita, ditempel di langit-langit. Makanan pertama yang nanti bayi itu makan adalah makanan dari kedua orang tuanya. Ya. Hikmahnya apa? Ketika anak kita panggil Bapak Ibu,
kita nasihati dia mendengar cepat. Ini orang Yahudi praktek ilmu ini, Pak. Ya. Kemudian di dalam kandungan, ketika hamil, ya, perbanyak apa Ustaz? Ya, perbanyak bacaan murotal, perbanyak mengaji, ya. Bukan apa? Ya, bukan musik jedak-jeduk. Ya. Bukan musik disco-disco. Ya. Pantasan anaknya kalau dipanggil, ya, 1-2 kali dia tidak dengar. Kenapa? Karena dari kecil, dari lahir sudah ilmu disco-disco. Ya. Lagu-lagu musik. Ya, Ustaz, saya dulu begitu, Ustaz. Sekarang saya sudah hijrah. Insya Allah kita akan punya anak cucu. Ya, kita punya anak cucu. Ya, ini yang kita wariskan. Ilmu ini. Ya. Bagaimana Ustaz caranya buat anak saya pintar, cerdas? 1 bulan pertama, Bapak Ibu silakan putarkan juz 1. Ya, juz 1 terus selama 1 bulan. Bulan kedua masuk, putarkan juz 2. Ya, sampai 30 juz. Makanya kalau nanti dia umur 5 tahun, 6 tahun, begitu Bapak Ibu perdengarkan ayat suci Al-Quran, ini dia sudah merekam, Pak. Makanya kalau kita lihat ada anak yang menghafal Quran 5, 6 sampai 7 tahun, itu memang ada dan banyak. Jadi Ustaz sedikit cerita, teman saya Bu, orang Sudan, itu orang Sudan sama orang Mesir, mereka malu kalau anaknya umur 10 tahun, ya, belum menjadi hafiz Quran. Masya Allah. Umur berapa Bu? Umur berapa? Pak, umur berapa? 10 tahun. Ya. Umur 10 tahun tidak hafal Al-Quran, di Sudan malu Bu. Bukan kayak kita. Kalau kita kebalik Pak, ya. Kalau kita umur 10 tahun malu Pak, kalau anak kita nggak bisa bahasa Inggris. Ya. Bahasa Inggris. Makanya Ustaz itu sangat sayangkan kalau guru-guru TPA toh bayarannya murah. Ini menjadi tanda tanya dalam Islam. Ya. Tapi guru bahasa Inggris kita sebagai orang tua lebih banyak kita bayar guru bahasa Inggris. Lebih mahal bayarannya, betul tidak? Guru TPA apa? Seikhlas. Masya Allah. Pak Ketua kenal. Benar. Ya, inilah kita guru. Kalau di zaman Nabi Rasulullah, Masya Allah, yang paling pertama diutamakan hafiz Quran. Ya, anak-anaknya jadi hafiz Quran dulu, itu yang pertama. Ya, kenapa? Karena tidak ada